Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Adelia Putri Maharani, NIM 858962668 dari Pokjar Kabat Banyuwangi, Universitas Terbuka Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum percobaan kelistrikan, yaitu percobaan pertama adalah muatan listrik, percobaan kedua adalah arus dan tegangan listrik, dan percobaan ketiga yaitu energi listrik. Percobaan muatan listrik. Muatan listrik adalah salah satu sifat dasar dari partikel. Elementer tertentu terdapat dua jenis muatan, muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif pada bahan dibawa oleh proton, sedangkan muatan negatif oleh elektron. Muatan yang bertanda sama saling tolak, menolak. Muatan dengan tanda berbeda, saling tarik-menarik. Alat dan bahan 1 bola pingpong 2 buah 2, benang jahit 3, lembaran wol dan nilon 4, tas plastik 5, isolasi 6, sisir plastik 7, potongan kertas kecil-kecil. Setelah menggantungkan bola pingpong pada bagian pinggir meja dengan menggunakan benang dan isolasi, gosoklah tas plastik pada baju beberapa kali. Kemudian, dekatkan pada bola pingpong. Hasil pengamatan ini, bola pingpong tertarik ke arah tas plastik meskipun tipis-tipis. Tas plastik yang digosok menjadi bermuatan listrik statis, sehingga menarik benda netral seperti bola pingpong. Sisir digosok rambut, lalu didekatkan ke kertas. Hasil pengamatan potongan kertas tertarik dan menempel pada sisir. Sisir menjadi bermuatan listrik statis dan menarik kertas yang semula netral. Jika percobaan ini dibiarkan lama, potongan kertas akan jatuh kembali. Muatan listrik statis pada sisir perlahan hilang netral kembali karena pengaruh udara, sehingga gaya tarik berkurang. Ikatlah kedua bola pingpong dengan benang, kemudian gantungkan ke bagian pinggir meja, tempelkan dengan isolasi. Ikatkan kedua bola, jangan sampai bersentuhan. Dua bola pingpong didekatkan yang belum digosok. Hasil pengamatan kedua bola tidak saling tarik atau tolak diam saja. Keduanya masih netral, belum bermuatan listrik. Kedua bola digosok kain wol dan nilon, lalu didekatkan. Kedua bola saling tolak-menolak. Kedua bola mendapatkan muatan sejenis, sehingga saling menolak. Berdasarkan hasil pengamatan, bisa disimpulkan bahwa muatan listrik dapat timbul akibat gesekan antara dua benda. Benda yang bermuatan listrik dapat menarik atau menolak benda lain. Muatan sejenis saling tolak-menolak, sedangkan muatan berbeda jenis saling tarik-menarik. Besar kecilnya gaya listrik dipengaruhi oleh jumlah muatan dan jarak antar benda. Percobaan ini membuktikan adanya gaya elektrostatik dalam kehidupan sehari-hari. Percobaan arus dan tegangan listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik yang bergerak mengalir dalam suatu penghantar. Timbulnya arus listrik disebabkan oleh adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar. Kondisi itu terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Sedangkan tegangan listrik atau kadang disebut sebagai voltase adalah perbedaan potensial antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dinyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah konduktor listrik. Alat dan bahan: 1 baterai 1,5 volt 3 buah, 2 kabel penjepit secukupnya merah dan hitam, 1 bola lampu 2,5 volt, 0,007 bukaan diafragma 3 buah, foravometer 1 buah, 5 dudukan baterai 3 buah. Percobaan 1 arus listrik. Pertama, susunlah 3 buah baterai secara seri. Lalu hubungkanlah kabel merah pada kutub tambah dan kabel hitam pada kutub. Tri salah satu ujung kabel merah dan hitam telah terpasang bola lampu pilih. Salah satu bola lampu 2,5 sampai 5,6 volt. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus dari kutub tambah menuju kutub. Tetapi jika belum menyala, periksalah sebabnya. Setelah menyusun rangkaian arus listrik, lakukan pemaatan terhadap beberapa jenis bahan serta digunakannya konduktor, dimulai dengan menempelkan ujung kabel merah dan hitam di lempengan kawat besi, kawat tembaga, kawat perak, lalu ke kertas, kawat besi, karet penghapus atau karet gelang, grafit atau mata pensil, kayu, sendok perak,
tas plastik, air keran, air garam. Maka diperoleh dari hasil percobaan pengamatan arus listrik yang dihasilkan dari berbagai jenis bahan. Jadi dapat dianalisis bahwa arus listrik mengalir melalui bahan-bahan yang bersifat konduktor. Hal ini dibuktikan dengan menyalanya lampu pada beberapa bahan seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit isi pensil, air keran, dan air garam. Bahan-bahan tersebut mampu menghantarkan arus listrik karena memiliki elektron bebas yang dapat bergerak. Sebaliknya, bahan seperti kayu, karet penghapus, kertas, dan plastik tidak dapat menyalakan lampu, yang menunjukkan bahwa bahan tersebut merupakan isolator. Isolator tidak memiliki cukup elektron bebas sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Percobaan 2. Tegangan listrik. Ini merupakan rangkaian listrik pertama. Dalam rangkaian ini tidak ada sambungan kabel ke medan negatif. Maka dari itu, lampunya tidak hidup karena ini merupakan rangkaian terbuka dan juga tidak mendapatkan arus baterai. Lalu pada rangkaian kedua dengan baterai kedua sisi dihubungkan dengan kabel dan saklar ditutup. Maka lampu hidup dan arus listrik bergerak searah jarum jam. Keluar dari kutub negatif masuk ke kutub positif karena rangkaiannya tertutup. Lalu pada rangkaian ketiga dengan menambahkan baterai pertama menjadi 2 baterai sebagai sumber listrik, membuat lampu menjadi lebih terang karena arusnya lebih cepat. Hal ini terjadi karena bertambahnya sumber energinya. Dan yang terakhir yaitu dengan menambahkan lagi baterai, yaitu rangkaian ini menggunakan 3 baterai sebagai sumber energi, membuat lampu menjadi 3 kali lebih terang atau sangat terang karena bertambahnya arus listrik dan tinggi tegangannya. Mengapa pada percobaan kedua, ketiga, dan terakhir nyala lampu berbeda? Mengapa nyala lampu berbeda? Karena besar tegangan listrik berbeda. Tegangan dipengaruhi oleh jumlah baterai dan cara penyusunannya. Seri, tegangan besar, arus besar, lampu terang, tegangan kecil, arus kecil, lampu redup. Percobaan energi listrik. Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik. Energi listrik memiliki sifat penghantar sehingga mampu menimbulkan energi bergerak maupun statis. Sumber energi ini berasal dari muatan listrik. Alat dan bahan 1 lilitan kawat 2, baterai 1,5 volt 3 buah 3, pentul korek api 4, termometer 5, kabel penjepit 6, stopwatch 7, dan alat bantu lainnya seperti isolasi untuk menempelkan. Rangkailah alat dan bahan seperti gambar tersebut dengan 3 baterai dirangkai seri. Pengamatan pada lilitan kawat. Lilitan kawat menjadi panas jika disentuh terasa hangat atau panas. Ketika pentul korek api diletakkan pada lilitan kawat, pentul korek api menjadi hangat, dapat menyala jika cukup panas. Saat saklar dibuka sebelum dialiri arus lama, termometer menunjukkan suhu awal yaitu kurang lebih 26 sampai 27 derajat Celcius. Setelah saklar ditutup selama kurang lebih 2 menit, suhu pada termometer meningkat. Mengapa? Naik suhunya karena arus listrik yang mengalir dalam kawat mengalami hambatan, sehingga energi listrik diubah menjadi energi panas. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa arus listrik yang mengalir pada kawat dapat menghasilkan panas. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya suhu pada lilitan kawat dan termometer setelah saklar ditutup. Semakin lama arus listrik mengalir, maka panas yang dihasilkan semakin besar, sehingga suhu kawat meningkat dan bahkan dapat memanaskan benda lain di sekitarnya seperti pentul korek api.